pasal yang ke-44 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumah ibadah, kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Saya memberikan tema khotbah hari ini, Allah punya cara. Amin. Allah punya cara. Allah punya cara itu adalah cara yang hebat, cara yang dahsyat, dan cara yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah punya cara untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Yusuf sangat tahu bahwa Allah punya cara sedang merancang hidupnya untuk orang banyak. Maka Yusuf siap menjalani proses yang seberat apapun, dia tetap taat pada Tuhan. Karena Yusuf tahu, seringkali kita tidak tahu kalau kita sedang menghadapi satu persoalan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Kita berpikir bahwa ini mungkin Tuhan tidak ada, ini mungkin Tuhan tidak melihat saya, ini mungkin Tuhan tidak mendengar doa saya, sehingga membiarkan saya menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Tetapi Yusuf sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dia tahu bahwa Allah punya cara untuk melakukan hal yang besar di tengah-tengah kehidupannya. Amin. Kita melihat bahwa Yusuf akhirnya dipakai Tuhan yang luar biasa, menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Yusuf tahu siapa hidupnya. Yusuf tahu latar belakang kehidupannya, tetapi Yusuf juga tahu bahwa Allah punya cara yang hebat untuk mengubah hidupnya. Allah punya cara yang hebat untuk mengubah hidupnya jadi orang yang dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di Mesir, bahkan dikatakan bahwa seluruh bumi diselamatkan oleh Yusuf. Yusuf juga tahu bahwa keluarga, saudaranya sedang melakukan banyak hal yang jahat terhadap hidupnya. Tetapi Yusuf tidak mendendam atas kehidupan saudaranya. Sehingga di sini dikatakan bahwa sesudah itu diperintahkannya kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu,
Dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Dari pembacaan firman Tuhan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang pada saat itu tidak tahu satu kelompok yang datang dari tanah Kanaan. Mereka tidak tahu latar belakang dari mana mereka ini datang. Mereka tidak tahu orang-orang ini, tapi Yusuf tahu persis. Amin. Yusuf tahu persis bahwa yang datang itu adalah saudara kandungnya sendiri. Yusuf tahu persis hidup mereka. Yusuf tahu orang-orang yang datang itu, ya. Mereka semua yang ada itu, dan salah satu kelompok yang datang adalah saudara-saudaranya Yusuf sendiri. Saudara Yusuf tidak tahu, ya. Mereka tidak mengenal siapa itu Yusuf. Siapa itu penguasa nomor 2 di tanah Mesir. Mereka tidak tahu, tapi Yusuf tahu. Mereka itu adalah saudaranya Yusuf. Mereka yang sudah pernah melakukan kejahatan terhadap Yusuf. Mereka pernah punya cara bagaimana caranya untuk membunuh Yusuf, bahkan menjual Yusuf. Yusuf tahu hidup mereka. Yusuf tahu cara hidup mereka. Sudah melakukan kejahatan terhadap Yusuf. Tetapi Yusuf tahu bahwa Allah punya cara untuk melakukan kebaikan di dalam setiap kehidupan Yusuf. Oleh sebab itu, Yusuf punya cara bagaimana caranya untuk mempertemukan kembali mereka. Amin. Bahkan cara yang dilakukan oleh saudaranya sangat jahat. Cara yang dilakukan oleh saudaranya, mereka merasa bahwa dengan cara itu, cara yang mereka lakukan itu, mereka bisa sembunyikan, ya, sembunyikan dari Yakub ayah mereka bahwa Yusuf itu betul-betul sudah hilang. Yusuf itu betul-betul sudah dimakan oleh binatang buas. Mereka punya cara yang empuk. Mereka berpikir bahwa cara yang mereka lakukan itu sangat-sangat menutupi, ya, menutupi segala kejahatan yang mereka lakukan di tengah-tengah kehidupan ayah mereka itu Yakub. Apa yang terjadi? Ternyata cara jahat yang mereka lakukan itu akhirnya kemudian terungkap. Amin. Kemudian terungkap di mana Yakub tahu bahwa ternyata penguasa nomor 2 di tanah Mesir yaitu Yusuf, anak yang dia sayangi sendiri. Amin. Yakub tidak tahu, Yakub tidak sangka kalau ternyata Yusuf yang dianggap sudah mati ternyata masih hidup. Bahkan dia menjadi penguasa yang hebat. Itulah makanya cara Yusuf. Yusuf sudah mulai pakai cara bagaimana untuk mempersatukan kembali keluarganya. Amin. Untuk mempersatukan kembali saudaranya. Dengan cara yang dipakai Yusuf adalah taruh piala, taruh kembali uang kepada salah satu dari mereka adalah anak yang paling bungsu. Karena Yusuf tahu anak yang paling bungsu ini adalah anak yang disayang oleh orang tuanya, disayang oleh Yakub. Makanya caranya bagaimana supaya dipertemukan kembali Yusuf dengan orang tuanya, dia harus pakai cara-cara ini. Amin. Untuk bertemu kembali. Kita melihat bahwa Allah punya cara yang luar biasa. Saudaranya punya cara untuk melakukan hal yang jahat pada Yusuf, tapi Allah punya cara untuk mengangkat kembali kehidupan Yusuf menjadi orang yang tidak dikenal, menjadi orang yang terkenal. Amin. Itulah Allah kita, Allah yang hebat. Allah kita adalah yang berkuasa melakukan perkara-perkara yang besar. Ya. Bahkan di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-17 sampai 20. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan kebaikan bagi orang banyak. Amin. Kita baca di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-17 sampai 20. 1, 2, 3. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah, ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut,
sebab aku ini pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidupmu, hidup suatu bangsa yang besar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudaranya sedang mereka-rekakan kejahatan terhadap Yusuf, tapi Allah mereka-rekakan kebaikan kepada Yusuf untuk menyelamatkan satu bangsa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini setiap kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Mungkin saja ada orang yang sedang mereka-rekakan satu kejahatan, tapi firman Tuhan mengingatkan kita tidak boleh takut. Amin. Kalau orang sedang mereka-rekakan suatu kejahatan terhadap kehidupan kita, ingat bahwa Tuhan juga sedang mereka-rekakan satu kebaikan bagi hidup kita. Kalau Tuhan punya cara untuk mereka-rekakan satu kebaikan bagi hidup kita, siapapun orangnya mau reka-reka yang jahat terhadap kita, dia tidak akan bisa melawan. Amin. Ini fakta terbukti bahwa sekalipun saudara-saudaranya Yusuf mereka-rekakan satu kejahatan terhadap Yusuf, tapi Allah mereka-reka kebaikan bagi Yusuf untuk kepentingan satu bangsa. Bahkan dikatakan seluruh bumi dalam keadaan kelaparan, seluruh bumi dalam menghadapi bencana yang sulit, yaitu kelaparan yang besar. Tetapi justru Allah mereka-reka kehidupan Yusuf untuk menyelamatkan manusia, satu bangsa, bahkan seluruh bumi. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya cara untuk menyelamatkan kita dengan cara Tuhan sendiri. Amin. Dengan cara Tuhan sendiri. Kita lihat ya, Kejadian 44 ayat 9. Ya. Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati juga. Kami ini akan menjadi budak Tuhan. Mereka mereka-rekakan hal yang jahat terhadap Yusuf, tapi apa yang terjadi? Justru mereka kembali kepada Yusuf, menjadi budaknya Yusuf. Amin. Menjadi hambanya Yusuf. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, banyak orang sedang mereka-rekakan hal yang jahat. Banyak orang sedang merencanakan hal yang jahat. Saudara tahu, hari-hari ini semakin viral orang yang sedang mereka-rekakan hal yang jahat. Hari-hari ini kita melihat semakin viral bagaimana orang punya cara untuk melakukan hal yang jahat. Bagaimana orang punya cara untuk mereka-rekakan hal yang jahat terhadap orang-orang tertentu. Tapi justru mereka sendiri yang masuk dalam lubang itu. Saudara tahu, banyak sekali kejadian hari-hari ini di Indonesia ini, bahkan di luar negeri. Kita tidak usah terlalu jauh di luar negeri. Lihat perkembangan bangsa kita di hari-hari ini. Banyak orang sedang punya cara untuk saling menghancurkan. Amin. Bahkan kita lihat sekarang lagi viral, saudaraku. Seorang presiden, orang nomor 1 di Indonesia ini, itu saja mengalami kesulitan, mengalami tantangan, di mana orang punya cara untuk menjatuhkan Jokowi. Seorang yang pernah menjadi wali kota nomor 1, seorang yang pernah menjadi gubernur, seorang yang pernah menjadi presiden, malah dibilang ijazahnya palsu. Itu artinya cara-cara jahat. Orang yang sedang melakukan cara-cara yang jahat untuk menghancurkan sesamanya. Tapi ingat baik-baik, Allah punya cara untuk mengangkat kembali hidup kita. Amin. Allah punya cara untuk memulihkan dan mengubah setiap kita. Allah punya cara untuk memampukan dan menolong setiap kita. Ketika ada orang yang memulai memakai cara-cara jahat untuk menghancurkan hidup kita, Allah kita adalah Allah yang besar. Allah yang tidak pernah tinggal diam. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang bergerak, Allah yang berkuasa melakukan perkara yang besar untuk menolong umat pilihannya. Yusuf
dimasukkan dalam sumur, dikeluarkan kembali, dijual sampai di Mesir. Yusuf dituduh melakukan hal yang jahat, Yusuf masuk penjara, tapi justru Yusuf keluar menjadi orang yang dipakai Tuhan, menjadi orang pilihan Tuhan. Akhirnya Yusuf menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan, dan di balik tantangan itu Allah punya cara untuk mengangkat Yusuf. Allah taruh pada Yusuf kekuatan dan kemampuan, hikmat dan pengetahuan yang besar, sehingga Yusuf yang dianggap mungkin orang adalah bekas narapidana melakukan kejahatan, tapi justru Yusuf dipakai Tuhan untuk menyelamatkan satu bangsa, bahkan seluruh bumi diselamatkan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita sedang menghadapi situasi yang sulit, percaya Allah kita tidak kurang cara. Amin. Allah kita punya cara untuk mengangkat kembali kita. Allah kita punya cara untuk memulihkan setiap kita. Allah kita punya cara untuk memampukan setiap kita. Ya. Tuhan punya cara untuk kembalikan kita ke jalan yang benar dan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Seringkali kita tidak dapat memahami dan tidak bisa menduga kalau Allah punya cara memanggil dan mempersiapkan kita supaya menjadi berkat dan menerima keselamatan yang kekal. Itulah cara Tuhan. Mungkin kita sedang menghadapi kesulitan, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Allah punya cara yang paling indah buat orang percaya. Allah punya cara yang paling hebat buat orang percaya. Manusia selalu punya cara bagaimana untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Ada yang memakai cara-cara yang baik untuk hal-hal yang baik bagi kepentingan orang banyak. Ada yang memakai cara-cara yang jahat untuk menghancurkan sesamanya. Allah punya cara untuk menolong dan membebaskan dan menyelamatkan umatnya. Amin. Kalau ada yang punya cara yang jahat untuk menjatuhkan kita, saudaraku jangan takut. Kalau kita sungguh-sungguh ada dalam Tuhan, Allah punya cara untuk menolong setiap kita. Amin. Allah punya cara untuk mengangkat kembali setiap kehidupan kita. Orang yang kalau hidupnya semakin terkenal, saudaraku, dia bukanlah langsung menjadi orang terkenal, tapi dia pernah melewati masa sulit. Amin. Dia pernah melewati masa-masa yang sukar. Yusuf melewati masa yang sukar. Yusuf bukan langsung menjadi orang besar. Yusuf bukan langsung menjadi orang hebat. Yusuf bukan menjadi orang langsung menjadi orang nomor 2, menjadi penguasa di tanah Mesir. Tapi Yusuf sebelumnya melewati masa sulit, melewati masa sukar, melewati masa-masa yang penuh dengan penderitaan. Tapi seorang Yusuf dia tetap taat pada Tuhan. Seorang Yusuf dia tetap setia pada Tuhan. Di dalam kesetiaan itu Allah mengangkatnya menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Amin. Menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Hidup kita ini hidup yang dipakai Tuhan untuk menjadi berguna bagi banyak orang. Bukan untuk pribadi kita sendiri, bukan untuk hidup kita sendiri. Hidup ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk melakukan hal yang baik, untuk melakukan hal yang benar, ya, untuk melakukan hal yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Ya. Allah juga punya cara untuk menghukum dan membinasakan orang-orang yang selalu melakukan kejahatan. Amin. Jadi jangan berpikir orang yang suka melakukan kejahatan Allah tidak punya cara untuk menghukum. Allah punya cara untuk menghukum orang-orang jahat. Amin. Allah punya cara untuk membinasakan orang-orang jahat. Makanya hati-hati, jangan coba-coba melakukan hal yang jahat. Karena orang jahat tidak akan lolos dari tangan Tuhan. Orang yang suka merekarkan kejahatan, dia tidak akan lolos dari hukuman Tuhan. Kenapa? Allah punya cara untuk menghukum orang-orang itu. Amin. Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa melakukan hal-hal yang besar. Bangsa Israel tidak mengerti, bangsa Israel tidak tahu ketika mereka sedang menghadapi musuh, ketika mereka menghadapi para serdadu-serdadu tentara-tentara Mesir, mereka ketakutan, mereka mengamuk sama Musa. Lebih baik kami ada di Mesir, kami mati di Mesir. Kau bawa kami ke padang gurun, kami mati di padang gurun. Mereka tidak tahu karena pasukan
Mesir sudah dekat, tentara-tentara Firaun sudah dekat. Tapi justru Allah membawa mereka menuju ke laut. Mereka tidak pikir, mereka tidak tahu, saudaraku, kalau itu cara Tuhan. Amin. Kalau itu adalah cara Tuhan untuk menghancurkan dan menghukum orang Mesir. Ya. Kita lihat di sini. Di Keluaran 14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya dari hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terus berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke laut, ke atas laut, dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perentaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sehingga orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Seringkali kita tidak mengerti, ketika kita menghadapi satu persoalan, jangan coba-coba takut. Amin. Kenapa jangan coba-coba takut? Karena Allah kita adalah Allah yang punya cara
untuk menolong umatnya dan menghancurkan orang-orang jahat. Jadi jangan berpikir bahwa orang yang melakukan kejahatan dia lolos. Dia tidak pernah akan lolos, saudaraku. Amin. Dia tidak pernah akan lolos. Hati-hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Pertaruhkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Percayakan penuh hidup kita kepada Tuhan. Berikan hidup ini seutuhnya pada Tuhan. Jangan sekedar menjadi orang percaya. Kalau hanya menjadi orang percaya saja, saudaraku, hidup kita tidak berubah. Harus menjadi orang yang mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Amin. Kalau hanya menjadi orang percaya saja, banyak orang percaya, tapi hidupnya tidak pernah berubah. Tetapi kita harus menjadi orang yang percayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Yusuf menjadi orang hebat karena dia percayakan hidupnya pada Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya pada Tuhan, percayakan hidup pada Tuhan. Kalau kita percayakan hidup kita pada Tuhan, dalam keadaan apapun, saudaraku, tetap berserah pada Tuhan. Percaya pada Tuhan bahwa Allah kita tidak punya kurang cara untuk menolong kita. Dan Allah yang kita sembah tidak punya kurang cara untuk menghukum orang-orang jahat. Ya, Allah punya cara untuk membinasakan Sodom dan Gomora dan menyelamatkan Lot sekeluarga. Amin. Yang mati di Sodom dan Gomora itu berapa orang? Tidak bisa dihitung. Amin. Karena kejahatan terlalu banyak. Tetapi orang baik sedikit, orang benar hanya sedikit orang saja. Allah menghancurkan Sodom dan Gomora adalah orang-orang yang suka merancangkan kejahatan. Adalah orang-orang yang sudah punya cara selalu melakukan kejahatan. Itulah Allah menghancurkan Sodom dan Gomora. Jadi jangan kita bangga, ya. Jangan pernah kita bangga. Oh, kami ini banyak. Ingat baik-baik. Kalau banyak hidup dalam kebenaran, kau selamat. Tapi kalau banyak hidup dalam kejahatan, kau tidak akan selamat. Ya, ini firman Tuhan membuktikan bahwa Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan. Kenapa? Banyak yang melakukan kejahatan, tapi orang benar hanya berapa orang? Hanya berapa orang yang diselamatkan? Hanya 3 orang. 2 kota besar. Jumlah penduduk kira-kira ratusan ribu orang. Tapi orang benar hanya 3 orang. Hanya Lot bersama dengan anak perempuan 2 orang. Istrinya saja pun toleh ke belakang, lihat di punggung kekayaan, jadi tiang garam. Saudara tahu, itulah Allah kita, Allah yang hebat. Adapun bumi itu telah rusak. Ya, di dalam Kejadian 6 ayat 11 sampai 13 dikatakan bahwa adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak. Benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Orang yang menjalankan hidup dengan rusak di bumi, melakukan hal yang jahat, hal yang rusak, tidak akan lolos dari hukuman Tuhan. Amin. Tidak akan lolos dari hukuman Tuhan. Ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bersama-sama dengan bumi. Waktu manusia melakukan kejahatan di bumi ini, berapa orang benar yang diselamatkan Tuhan? Pada waktu zaman Nuh, berapa orang? Berapa? Iya, 8 orang. Yang diselamatkan Tuhan, padahal satu bumi penuh dengan manusia, tapi manusia yang membuat jahat tidak akan lolos dari tangan Tuhan. Makanya kita jangan bangga. Jangan bangga kita mayoritas. Jangan bangga hidup kita, oh saya banyak orang. Tidak. Tuhan mau cari yang sedikit orang itu. Amin. Hidup dalam kesombongan, hidup dalam kejahatan, tidak akan lari daripada tangan Tuhan. Ya, tidak akan lari, tidak akan bisa, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kita lihat di sini, Kejadian ayat yang pasal 7 ayat yang ke-21 dan 23, 123. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan
di bumi serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Hanya Nuh, hanya satu keluarga. Hanya satu keluarga yang dianggap minoritas. Hanya satu keluarga yang dianggap ini orang-orang ini tidak berguna. Ingat baik, justru satu keluarga itu yang beriman kepada Tuhan yang selamatkan. Amin. Hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Walaupun dianggap saudara dan saya kita kecil, tapi iman kita besar di hadapan Tuhan. Amin. Bangga punya Yesus, bangga punya Allah. Allah mau berkorban. Allah punya cara mengutus anaknya untuk datang ke dalam dunia. Dia mau berkorban dengan caranya, menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Tapi kalau kau tidak meresponi pengorbanan Allah, ingat baik, kau tunggu saatnya, tunggu waktunya. Ya, ketika saya mengenal Tuhan, saya harus ada di dalam Tuhan. Saya harus sungguh-sungguh ada di dalam Dia, karena saya tahu bahwa Allah saya, Allah yang punya cara untuk menyelamatkan saya. Allah punya cara untuk mengubahkan setiap hidup kita, saudara. Amin. Itu Allah punya cara. Mungkin hidup kita saat ini tidak dikenal orang. Mungkin, ini Kobe ini begini saja, ini bagaimana, mau buat apa ini? Ingat baik, Allah punya cara untuk mengubah Kobe manusia yang biasa menjadi luar biasa. Amin. Allah punya cara untuk mengubah hidup kita yang tidak terpandang menjadi terpandang. Allah punya cara untuk mengubah hidup kita yang tidak berarti, yang hina menjadi orang yang berhikmat, orang yang berguna. Itulah Allah kita. Allah kita punya cara yang hebat. Jangan pernah berpikir kalau kita hebat ini, itu karena kita. Kalau kita hebat, kita ada, kita menjadi orang yang terpandang, kita menjadi orang yang terkenal, itu karena Allah punya cara. Amin. Allah punya cara yang mengubah Yusuf yang tidak terpandang, yang hina itu menjadi orang yang terpandang dan menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang hebat. Itulah Allah punya cara. Kita perlu ada di dalam Dia. Dari yang dianggap orang tidak bisa menjadi orang yang bisa. Dari yang dianggap orang yang tidak mampu menjadi orang yang mampu. Dari orang yang dianggap orang yang tidak berguna menjadi orang yang berguna. Dari orang yang dianggap yang tidak berarti dan yang hina, yang tidak terpandang menjadi orang yang sangat berarti dan terpandang. Amin. Dari orang yang dianggap bodoh menjadi orang yang pintar dan berhikmat. Dari orang yang dianggap lemah menjadi orang yang kuat. Kita lihat di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. 1 Korintus 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Oke? 1-3. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Terus, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Apapun hidup kita saat ini, apapun keadaan kita saat ini, saudaraku, Tuhan kita berkuasa untuk mengubah. Amin.
mengubahkan hidup kita menjadi yang hina, dari yang hina menjadi yang terpandang, yang tidak berarti menjadi yang berarti, yang tidak berguna menjadi yang berguna. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah berpikir ya, oh bahwa saya ini mungkin begini saja. Ingat, Allah kita punya cara untuk mengubah hidup kita. Amin. Allah punya cara untuk memampukan setiap kita. Hari ini firman Tuhan mengatakan kita sungguh-sungguh mau ada di dalam Tuhan. Seperti Yusuf, apapun keadaannya, apapun yang terjadi dalam kehidupan, dia tahu bahwa ini Allah punya cara. Allah sedang membawa dia dalam satu situasi yang sulit supaya dia mengalami rencana Allah, supaya dia mengalami satu janji Allah bahwa melalui hidupnya orang lain diselamatkan. Hari ini Tuhan mau melalui hidup kita orang lain diselamatkan. Amin. Melalui hidup kita keluarga kita diselamatkan. Melalui hidup kita teman-teman kita diselamatkan. Melalui hidup kita banyak orang boleh diselamatkan baik kerajaan surga. Amin. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.